rekomendasi film horor terbaru Indonesia yang teman-teman Kevo sudah bisa gas nonton di Netflix. Sebelum ke daftarnya, yuk teman-teman support terus channel Kedai Informasi dengan subscribe, like, komen, dan share. Langsung saja ke daftar filmnya. Film pertama ada film yang bercerita tentang kakak beradik bernama Sena dan Dewi yang baru saja berduka setelah ibunya wafat. Kabar duka itu begitu berdampak bagi Sena mengingat ibunya wafat karena kelalaiannya. Sena dan Dewi kemudian memutuskan ikut sang ayah untuk tinggal bersama. Mereka dijemput untuk ke kota dan memulai kehidupan baru. Kakak beradik itu diajak menjadi karyawan di bisnis produksi daging milik keluarga sang ayah. Sena dan Dewi juga berkenalan untuk pertama kalinya dengan nenek kandung mereka, yaitu Gayatri. Sejak saat itu pula Sena dan Dewi memiliki pekerjaan masing-masing. Sena bekerja pada bagian produksi daging, sementara Dewi pada bagian administrasi. Hari demi hari berlalu, Dewi mulai merasa betah dengan kehidupan barunya. Dia bekerja secara rutin dan semakin nyaman hidup di naungan neneknya. Sena menjalani kehidupan agak berbeda karena dia masih bergulat dengan masa lalu sekaligus berusaha mendapat perhatian dan kasih sayang sang ayah. Hingga suatu hari, Sena menemukan tanda-tanda perusahaan ayahnya memiliki iblis pesugihan. Hingga suatu hari, Sena menemukan tanda-tanda perusahaan ayahnya memakai iblis pesugihan. Ia berusaha mengajak Dewi kabur supaya selamat dari ancaman apapun, tetapi justru ditolak. Dewi merasa nyaman dengan kehidupan barunya itu sehingga lebih memilih tinggal bersama ayah dan neneknya. Situasi itu ternyata telah menjadi rencana sejak lama. Dewi dipersiapkan untuk ritual keluarga dan telah terperangkap menjalani prosesi bersama iblis itu dimulai. Situasi itu ternyata telah menjadi rencana sejak lama. Dewi dipersiapkan untuk ritual keluarga dan telah terperangkap menjelang prosesi bersama iblis itu dimulai. Nah, film tersebut berjudul Temurun. Teman-teman Kevo yang penasaran dengan film horor satu ini yang berjudul Temurun bisa langsung saja gas nonton di Netflix. Film kedua ada film yang berkisah tentang 4 sekawan yang telah berteman sejak lama. Namun kondisi ekonomi mereka masih terpuruk meski sudah lama merantau. Keempat sahabat itu akhirnya melihat peluang baru saat pasar malam baru didirikan di dekat kediaman mereka. 4 sekawan tersebut memutuskan membuat wahana rumah hantu di pasar malam tersebut. Mereka tidak hanya mengelola rumah hantu itu, tetapi juga menyiapkan konsep hingga menjadi hantu untuk menakut-nakuti pengunjung. Namun usaha mereka semula gagal karena tak ada pengunjung yang merasa ketakutan ketika masuk rumah hantu. 4 sekawan itu lantas memutar otak untuk menyelamatkan bisnis tersebut. Mereka akhirnya mendapatkan sebuah ide, yakni merenovasi rumah hantu agar menjadi lebih menyeramkan. Renovasi itu cukup berhasil karena nuansa mistis di sepanjang ruangan rumah hantu benar-benar terasa. Seorang pengunjung bernama Gilang memasuki rumah hantu versi terbaru itu sebagai pengunjung pertama. Namun Gilang masuk rumah hantu itu bukan karena ingin merasakan nuansa mistis. Ia saat itu tengah bermain ke pasar malam bersama selingkuhannya. Gilang pun terpaksa masuk wahana horor itu lantaran nyaris terpergok istrinya. Masalah kemudian muncul ketika Gilang mulai menyusuri rumah hantu. Ia terus-menerus kaget hingga akhirnya terkena serangan jantung dan meninggal dunia di tempat. Kematian itu membuat panik 4 sekawan tersebut. Mereka pun memutuskan mengubur jenazah Gilang di dalam rumah hantu serta merahasiakan kematiannya. Namun arwah Gilang justru gentayangan di rumah hantu tersebut. Situasi yang tidak disengaja itu ternyata membuat rumah hantu kian menyeramkan. Orang-orang semakin ramai mengunjungi rumah hantu karena penasaran. Rumah hantu itu juga menjadi viral di media sosial. Di sisi lain, Gilang yang sesungguhnya telah meninggal dinyatakan hilang secara misterius. Polisi akhirnya turun tangan menyelidiki kasus itu karena Gilang adalah seorang calon anggota legislatif. Penyelidikan polisi itu pun membuat 4 sekawan semakin ketar-ketir. Terlebih pihak penyidik mulai mencurigai keberadaan rumah hantu itu setelah mengetahui berbagai petunjuk. Seperti apa kelanjutan
film tersebut, teman-teman bisa langsung saja gas nonton di Netflix dengan film horor berjudul Agak Lain. Nah, teman-teman yang sudah pernah nonton juga boleh ramein di kolom komentar seperti apa pendapat teman-teman Kevo soal film Agak Lain satu ini. Film ketiga ada film horor terbaru juga dari Indonesia. Film horor satu ini merupakan kelanjutan film horor Indonesia yang sudah sukses menjadi box office sebelumnya, yaitu KKN di Desa Penari. Film Badarawuhi di Desa Penari ini sudah bisa teman-teman tonton di aplikasi Netflix. Cerita Badarawuhi di Desa Penari dibuka dengan 4 anak muda bernama Mila, Yuda, Jito, dan Roy yang berkunjung ke sebuah desa. Desa tempat mereka berkunjung itu dikenal dengan Desa Penari, sebab warga desa itu masih menjunjung tinggi seni budaya Jawa, termasuk kesenian tari tradisional. Keempat orang itu datang ke Desa Penari untuk sebuah misi. Setibanya di desa, hal pertama dilakukan 4 pemuda tersebut adalah menanyakan keberadaan sesepuh desa untuk diwawancara. Namun salah satu warga mengatakan sesepuh yang akrab disapa Mbah Putri baru meninggal. Warga pada akhirnya menyarankan Mila, Yuda, Jito, dan Roy untuk bertemu Mbah Buyut. Keempat pemuda itu lantas sepakat tinggal sementara waktu di Desa Penari. Kedatangan Mila dan teman-teman itu bertujuan untuk mencari tahu informasi mengenai sosok penari berparas cantik. Ia pun membawa sketsa penari itu lengkap dengan beberapa sketsa bangunan, sebuah gelang tari berwarna emas. Namun kedatangan Mila ternyata sudah ditunggu oleh sosok siluman berwujud wanita penari yang dikenal dengan nama Badarawuhi. Badarawuhi yang merupakan ratu penguasa roh Desa Penari itu mengincar Mila untuk menjadi dauh atau penari desa. Tanpa sepengetahuan Mila, berbagai peristiwa mengantar dirinya menuju Badarawuhi. Rangkaian peristiwa mistis lantas dialami hingga akhirnya tokoh desa menguji kondisi Mila melalui sebuah ritual. Ujian itu menunjukkan Badarawuhi menginginkan Mila menjadi salah satu calon dauh. Ia bersama 6 perempuan lainnya dibawa ke sebuah sandang untuk dimandikan serta mengikuti ritual. Sejak peristiwa itu, Mila mengalami rangkaian peristiwa di luar nalar yang mengerikan. Mila tiba-tiba berada di alam lain sehingga dapat bertemu roh penari dan warga desa. Ia juga akhirnya bertemu dengan Badarawuhi yang langsung meminta Mila untuk tinggal. Ia sempat kabur berkat bantuan salah satu perempuan di desa bernama Rati. Namun teror Badarawuhi masih terus menanti Mila, bahkan siap menjemputnya pada waktu tertentu. Nah, teman-teman yang penasaran dengan film Badarawuhi di Desa Penari, film satu ini sudah bisa teman-teman akses dan tonton di aplikasi Netflix. Film selanjutnya yaitu film keempat yang bisa teman-teman tonton juga di Netflix, yaitu The Doll 3. Pasca terjadinya kecelakaan yang membuat kedua orang tua Tara meninggal, kini Tara hanya memiliki adik laki-laki bernama Gian sebagai anggota keluarganya. Namun kecelakaan tersebut membuat Gian trauma hingga Gian memilih untuk mengakhiri hidupnya. Tara sangat sedih dan menarik diri dari lingkungan sekitar sampai membuat hubungannya dengan sang tunangan Aryan semakin meregang dan mengakibatkan rencana pernikahan mereka harus ditunda. Tara yang ingin adiknya hidup lagi meminta seorang dukun untuk memanggil arwah Gian. Akhirnya arwah Gian berhasil hidup di sebuah boneka yang bernama Bobby. Tak seperti boneka pada umumnya, boneka Bobby dapat bergerak seperti manusia. Oleh karena itu Tara sangat bahagia dan kembali bersemangat untuk menata hidup. Bahkan hubungan Tara dengan Aryan dan Mika, anak Aryan dari hubungan sebelumnya, pun membaik. Mereka juga dapat mempersiapkan pernikahan mereka. Gian yang kini berada di dalam boneka Bobby selalu bersikap manis pada Tara, namun pada saat tertentu Gian menunjukkan sikap yang jauh berbeda pada Aryan dan Mika. Gian dalam boneka tersebut tidak menyukai Aryan dan Mika, sehingga ia melakukan hal-hal yang membahayakan nyawa mereka, seperti mencoba membuat mereka celaka hingga hampir mati. Gian melakukan hal tersebut karena khawatir bahwa Tara akan meninggalkan setelah menikah dengan Aryan dan menjadi ibu tiri Mika. Gian menjadi semakin tak terkendali karena telah terpengaruh dengan energi negatif dari alam kematian. Sahabat Tara bernama Rere berusaha membantu Tara dengan menghubungi dua paranormal, yakni Laras dan Reina, yang memberikan petunjuk pada Tara mengenai cara menghentikan Gian. Bagaimana
kelengkapan cerita dari Sendol 3, gimana kelanjutan kisah Tarah dengan adiknya, teman-teman boleh nonton selengkapnya di aplikasi Netflix. Film kelima yang teman-teman Kevo sudah bisa tonton di aplikasi Netflix yaitu sebuah film horor yang menceritakan Zora dan adiknya Ninda memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal gaib serta tak kasat mata di sekelilingnya. Kehidupan kakak beradik itu berubah sejak mereka memiliki kemampuan tersebut, dihantui oleh berbagai fenomena-fenomena aneh yang tak dapat dijelaskan. Mereka berdua pun meminta bantuan kepada Sekar, sosok yang mengetahui berbagai hal mengenai dunia gaib. Zora mengetahui jika ia telah memiliki kemampuan itu semenjak dirinya kecil, namun dengan cepat bisa ditutup oleh kedua orang tuanya. Kini Zora harus berusaha membantu adiknya Ninda yang memiliki hal serupa, menghentikan berbagai upaya agar tubuh Ninda tak dirasuki oleh makhluk tak kasat mata itu. Film ini dibintangi oleh Amanda Manopo dan adiknya bernama Ninda dibintangi oleh Nicole Rossi dan dibintangi seorang paranormal artis Indonesia yang sangat terkenal yaitu Sarah Wijayanto sebagai Sekar. Seperti apa film Indigo What Do You See? Teman-teman yang ketinggalan nonton di bioskop sekarang sudah bisa nonton di aplikasi Netflix. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti informasinya sampai akhir. Semoga teman-teman suka dengan informasi kali ini. Kalau teman-teman suka, boleh support terus channel Kedai Informasi dengan subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di informasi berikutnya.